Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Lili Nur Indahsari, NPM 2131050016 dari Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan dosen pengampu yaitu Ibu Erin Nur Maulidia SOS MPD. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama ada pendidikan demokratis, yang kedua globalisasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu pendidikan masa pandemi, masalah, dan prospeknya. Yang pertama kita bahas pendidikan demokratis ya adik-adik. Kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan demokratis? Ya, jadi pendidikan demokratis adalah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, yaitu pendidikan di mana di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membeda-bedakan siswa baik secara status sosial, suku, agama, ras maupun membedakan siswa dari aspek yang lain. Nah, di Indonesia ini ada beberapa model pendidikan demokratis ya adik-adik. Jadi yang pertama itu model pembelajaran kooperatif yang dimana para peserta didik diajarkan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek yang dimana peserta didik mengajar untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan membuat keputusan bersama, sehingga terjadi pembelajaran yang demokratis. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran simulasi, yang dimana peserta didik diajarkan untuk berperan aktif, debat, dan membuat keputusan bersama dalam situasi menyerupai kehidupan nyata. Kemudian kita masuk aspek yang kedua yaitu globalisasi pendidikan. Kalian tahu nggak apa itu globalisasi pendidikan? Jadi, globalisasi pendidikan merupakan fenomena di mana pendidikan di seluruh dunia saling terhubung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor global seperti teknologi, budaya, dan ekonomi. Di sini ada beberapa dampak globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum yang lebih inklusif dan berorientasi global. Globalisasi mendorong integrasi mata pelajaran global dalam kurikulum, seperti tentang studi isu-isu global, multikulturalisme, dan pemahaman tentang perspektif internasional. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Globalisasi memperkuat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memungkinkan akses ke sumber daya pendidik global dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga pendidikan di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu pertukaran siswa dan guru internasional. Globalisasi memfasilitasi pertukaran siswa dan guru antar lembaga pendidikan dari berbagai negara yang memperluas wawasan, pengalaman, dan pemahaman lintas budaya. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Melalui persaingan global, lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, termasuk standar akademik, infrastruktur, dan keterampilan pengajaran. Yang kelima yaitu tantangan adaptasi terhadap perubahan global. Globalisasi juga membawa tantangan seperti perlunya lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan global yang cepat, menghadapi persaingan global, dan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam lingkungan global yang kompleks. Oke adik-adik, sekarang kita masuk aspek ketiga ya, yaitu pendidikan masa pandemi, masalah, dan prospeknya. Prospek pendidikan di masa pandemi di Indonesia
pendidikan yang lebih terarah dan inklusif. Kemudian, teknologi dapat dilihat sebagai pendekatan pragmatis untuk membantu mengatasi dan membuat krisis saat ini lebih mudah. Tetapi ada beberapa kesenjangan yang harus dihadapi, seperti ketersediaan listrik, internet, laptop, handphone, dan jaringan komunikasi. Pendidik dan guru harus mendukung implementasi penerapan teknologi digital dalam pembelajaran, serta mengadaptasi transportasi dalam pembelajaran yang menciptakan kebiasaan baru belajar kapan saja dan di mana saja. Beberapa masalah pendidikan yang muncul selama masa pandemi COVID-19 dan pascanya, yaitu yang pertama, pembatasan akses fisik ke sekolah, pembatasan mobilitas dan penutupan sekolah menyebabkan fasilitas dan akses pendidik bagi sebagian siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi atau internet. Yang kedua yaitu kesenjangan pembelajaran. Siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin mengalami kesenjangan pembelajaran yang besar karena keterbatasan akses teknologi dan dukungan pendidikan. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu kesejahteraan mental siswa. Isolasi sosial dan ketidakpastian selama pandemi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental siswa dan dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar. Kemudian kita masuk ke prospeknya, yaitu yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi, pada masa pandemi, mempercepat adopsi teknologi dan pembelajaran yang dapat membuka peluang untuk pengembangan model pembelajaran baru yang lebih inklusif dan inovatif. Yang kedua yaitu penguatan kesiapan pendidikan jarak jauh. Pengalaman selama pandemi mendorong institusi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dalam pendidikan jarak jauh, sehingga dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas di masa depan. Lanjut yang ketiga yaitu fokus pada kesejahteraan siswa. Masa pandemi menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan siswa yang dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan yang lebih holistik. Baik, sekiranya itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga menambah ilmu dan wawasan tentang pendidikan Indonesia ini ya